Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah seorang pemuda yang bertakwa setelah melihat papan penunjuk jalan ini bukan tanpa sebab. Pemuda itu sangat ketakutan setelah melihat papan tersebut, sehingga ia bersegera mengingat Allah, padahal sebelumnya ia termasuk orang yang lalai. Begini kisahnya, Syekh Abu Khalid Al-Jadawi bercerita, "Aku mengenal seorang pemuda yang dulu termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Dulu dia bersama dengan teman-teman yang buruk sepanjang masa mudanya." Pemuda itu meriwayatkan kisahnya sendiri. "Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, aku dulu keluar dari kota Riyadh bersama dengan teman-temanku, dan tidak ada satu niat dalam diriku untuk melakukan satu ketaatan pun untuk Allah, apakah untuk salat atau yang lain." Alkisah, kami sekelompok pemuda pergi menuju kota Damam. Ketika kami melewati papan penunjuk jalan, maka teman-teman membacanya, Damam, 300 km, maka aku katakan kepada mereka aku melihat papan itu bertuliskan, Jahanam, 300 km. Mereka pun duduk dan menertawakan ucapanku. Aku bersumpah kepada mereka atas hal itu, akan tetapi mereka tidak percaya. Maka mereka pun membiarkan dan mendustakanku. Berlalulah waktu tersebut dalam canda tawa, sementara aku menjadi bingung dengan papan yang telah kubaca tadi. Selang beberapa waktu, kami mendapatkan papan penunjuk jalan lain. Mereka berkata, Damam, 200 km. Tapi kukatakan, Jahanam, 200 km. Mereka pun menertawakan aku, dan menyebutku gila. Kukatakan, demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, sesungguhnya aku melihatnya bertuliskan, Jahanam, 200 km. Mereka pun menertawakanku seperti kali pertama. Dan mereka berkata, diamlah, kamu membuat kami takut. Aku pun diam, dalam keadaan susah, yang diliputi rasa keheranan, aku memikirkan perkara aneh ini. Keadaanku terus-menerus bersama dengan pikiran dan keheranan, sementara keadaan mereka bersama dengan gelak tawa, dan candanya, hingga kemudian kami bertemu dengan papan penunjuk jalan yang ketiga. Mereka berkata, tinggal sedikit lagi, Damam, 100 km. Kukatakan, demi Allah yang Maha Agung, aku melihatnya, Jahanam, 100 km. Mereka berkata, tinggalkanlah kedustaan, engkau telah menyakiti kami sejak awal perjalanan kita. Kukatakan, turunkan aku ingin kembali. Mereka berkata, apakah engkau sudah gila? Kukatakan, turunkan aku, demi Allah, aku tidak akan menyelesaikan perjalanan ini bersama kalian. Maka mereka pun menurunkanku, aku pun pergi ke arah lain dari jalan tersebut. Aku pun tinggal di jalan itu beberapa saat, dengan memberikan isyarat kepada mobil-mobil untuk berhenti, tetapi tidak ada seorang pun yang berhenti untukku. Selang beberapa saat, berhentilah untukku seorang sopir yang sudah tua, aku pun mengendarai mobil bersamanya. Saat itu dia dalam keadaan diam lagi sedih, dan tidak berkata-kata walaupun satu kalimat. Maka kukatakan kepadanya, baiklah, ada apa dengan Anda, kenapa Anda tidak berkata-kata? Maka dia menjawab, sesungguhnya aku sangat terkesima dengan sebuah kecelakaan yang telah kulihat beberapa saat yang lalu. Demi Allah aku belum pernah melihat yang lebih buruk darinya selama kehidupanku. Kutanyakan kepadanya, apakah mereka itu satu keluarga atau selainnya? Dia menjawab, mereka adalah sekumpulan anak-anak muda, tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Maka dia memberitahukan kepadaku ciri-ciri mobilnya, maka aku pun mengenalnya, bahwa mereka adalah teman-temanku tadi. Maka aku pun meminta kepadanya untuk bersumpah atas apa yang telah dia katakan, maka dia pun bersumpah dengan nama Allah. Maka aku pun mengetahui bahwa Allah telah mencabut roh teman-temanku setelah aku turun dari mobil mereka tadi. Dan dia telah menjadikanku sebagai pelajaran bagi diriku dan yang lain. Aku pun memuji Allah yang telah menyelamatkanku di antara mereka. Syekh Abu Khalid Al-Jadawi berkata, sesungguhnya pemilik kisah ini menjadi seorang laki-laki yang baik. Padanya terdapat tanda-tanda kebaikan, setelah dia kehilangan teman-temannya dengan kisah ini, yang setelahnya dia bertaubat dengan taubat nasuha.
Maka kukatakan, wahai saudaraku, apakah engkau akan menunggu kehilangan 4 atau 5 teman-temanmu sampai kepada perjalanan seperti perjalanan ini? Agar engkau bisa mengambil pelajaran darinya. Dan tahukah engkau, bahwa kadang bukan engkau yang bertaubat karena sebab kematian teman-temanmu, melainkan engkaulah yang menjadi sebab pertaubatan teman-temanmu karena kematianmu di atas maksiat dan kerusakan. Nauzubillah, ya Allah, jangan jadikan kami sebagai pelajaran bagi manusia, tetapi jadikanlah kami sebagai orang yang mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada mereka, dan dari apa saja yang terjadi di sekitar kami. Allahumma amin. Semoga dapat menjadi pelajaran agar kita dapat berubah tidak menunggu besok atau hari tua karena kematian selalu ada di dekat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.